Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nadira Putri, kelas 12 MIA 1 dari SMAN 7 Pekanbaru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Proses pembelahan mitosis ini terjadi di sel-sel somatis, sedangkan pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan juga ujung batang. Bagaimana ya tahapan pembelahan mitosis? Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini yang disebut dengan persiapan pembelahan. Interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penyusunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fase G1 atau GAP pertama. Kedua, fase S atau sintesis. Ketiga, fase G2 atau GAP kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Fase S. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Yang terakhir ada fase G2. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu pertama, profase. Yang terjadi pada awal profase adalah sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini lama-kelamaan akan membentuk gulungan benang yang disebut spindle. Di tahap ini, benang-benang kromatin juga mulai mengalami penebalan, kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang nantinya menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Akhir dari profase, yaitu nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Sentrosom juga telah sampai di kutubnya masing-masing. Selain itu, benang-benang spindle akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Yang kedua ada metafase. Pada fase ini, kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut the equator. Selain itu, muncul benang-benang yang disebut spindle dan melekat pada sentromer setiap kromosom. Spindle ini menghubungkan kromosom kedua kutub sentrosol yang berlawanan. Yang ketiga ada anafase. Yang terjadi pada awal anafase yaitu pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dan akhir dari anafase yaitu kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Yang terakhir ada telofase.
Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Selanjutnya masuk ke pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Fase pada pembelahan meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1. Pada tahap ini ada yang namanya profase 1. Pada fase ini terjadi kerusakan pada membran inti menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin juga mulai memadat dan kemudian menjadi kromosom. Kromosom homolog selanjutnya berpasangan. Terjadi juga peristiwa pindah silang atau crossing over pada kromosom. Peristiwa ini merupakan salah satu penyebab keanekaragaman individu makhluk hidup. Yang kedua ada metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Pada bidang tersebut juga benang-benang spindel melekatkan diri pada tiap sentromer kromosom. Ujung benang spindel yang lainnya juga membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Yang C ada anafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindel menuju ke arah yang berlawanan. Yang D ada telofase 1. Tiap kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya ada profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan, kemudian kromatid mulai menuju ke bidang pembelahan. Selanjutnya ada metafase 2. Yang terjadi yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase 2. Kromatid terpisah dan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 2. Nukleus terbentuk kembali dan juga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.